Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkatu Channel dalam Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, sebelum kami mulai tugas dan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan singkat pagi hari ini, kami selalu diingatkan, kami selalu disadarkan akan setiap perbuatan-perbuatan yang seringkali kami menyakiti hati-Mu. Biarlah melalui renungan singkat ini, kami selalu dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Dan di pagi hari ini, kita juga akan belajar tentang bagaimana sikap anak durhaka yang ada dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18-23. Di dalam kitab Ulangan, kita dapat menemukan perintah untuk menghukum anak yang suka melawan dan tidak mau menerima nasihat atau teguran dari orang tuanya. Bahkan setelah ia dihajar, ia akan dilempari dengan batu hingga sampai dia mati. Hal ini kita lihat dalam ayat yang ke-18-21. Memang, menghukum anak hingga sampai mati itu kelihatannya sangat kejam. Namun hal itu dilakukan bukan hanya dengan semaunya manusia, tetapi itu adalah sebuah hukuman atau aturan yang harus dijatuhkan. Dan hukuman ini boleh dijatuhkan ketika anak itu terus berulang-ulang melawan dan tidak lagi mau mendengarkan teguran atau nasihat dari siapapun. Dan ia akan dibawa kepada para tua-tua atau penasehat yang sangat dihormati dalam sebuah daerah. Maka aturan itu dibuat bukan untuk mendukung pembunuhan atas nama hukuman dan disiplin, melainkan untuk menjaga supaya orang tua tidak berbuat sesuka hati terhadap anak-anak mereka. Tak hanya orang tua terhadap anak, ada juga aturan bagi seluruh umat terhadap orang yang dihukum mati. Tuhan memerintahkan bahwa orang yang dihukum mati harus segera diturunkan. Hal ini kita lihat di ayat yang ke-22-23. Ia tidak boleh dibiarkan bergantung terus-menerus sehingga ia menjadi bahan olok-olokan. Maka melalui pemakaman yang selayaknya, keluarganya bisa mendapat ketenangan. Sekalipun terkesan kejam, aturan-aturan yang kita pelajari pada pagi hari ini, namun kita diajarkan untuk menghargai keberadaan orang lain, bahkan orang yang lebih muda dan orang yang bersalah sekalipun, atau orang yang berdosa dan hina sekalipun. Kita harus saling menerima sebagai umat manusia. Dan aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kekudusan Tuhan, menjaga umat Tuhan, sehingga umat Tuhan terus hidup dalam kekudusan. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa orang jahat tidak layak hidup karena sangat mengganggu dan sangat merusak ciptaan Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama, kita sesama manusia, kita harus saling mengasihi dan berlaku adil
dan tidak boleh saling melupakan satu sama yang lain. Mari kita terus menjaga perilaku sikap yang baik, agar kita selalu menghargai orang lain, baik yang usianya lebih tua daripada kita, ataupun usianya yang lebih muda, yang status sosialnya lebih tinggi, atau yang status sosialnya lebih rendah dari kita, maupun yang dikenal sebagai orang baik, ataupun orang jahat. Karena dengan demikian, kita tetap menjaga diri kita kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyediakan kasih dan keadilannya bagi semua orang, dan kita juga harus berlaku adil terhadap semua orang yang ada di sekitar kita, dan saling mengasihi satu sama yang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami terus menjaga kekudusan hidup kami, saling mengasihi satu sama yang lain, saling menghargai sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai sesama manusia, karena kami tahu Engkau sudah telah mengasihi kami tanpa Engkau memandang orang baik maupun orang yang jahat. Engkau mengasihi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.